Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari itu mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang mengatakan, "Wahai Khalifah, wahai Umar, sesungguhnya kami telah menerima semua surat-suratmu. Tapi karena tidak engkau cantumkan tanggal, bulan, dan tahunnya, kami bingung ini suratnya kapan, untuk kapan nih, kapan datangnya, kapan dari sananya, kami bingung." Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, silahkan engkau diskusikan. Kira-kira bagaimana engkau merespon terkait hal ini? Karena saking banyaknya surat yang datang, kami nggak tahu nih. Nah, maka pada waktu itu kaum muslimin itu memutuskan, bagaimana kalau seandainya ada penanggalan khusus bagi umat Islam. Nah, memang pada waktu itu sudah ada lah penanggalan tahun Romawi, yaitu Masehi, penanggalan Masehi. Tapi Umar bin Khattab nggak mau dia ikut-ikutan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini dia visioner. Kalau saja kita ikut-ikutan dengan tradisi orang seperti itu, maka kita sama aja dengan orang, sama aja sedang mendukung rencana mereka seperti itu. Maka Umar bin Khattab maunya umat Islam itu punya juga nih penanggalan khusus untuk umat Islam. Nah, akhirnya pada itu mereka diskusi. Kira-kira kapan nih momen tahun satunya umat Islam? Maka pada waktu itu beberapa sahabat memberikan pendapat, bagaimana kalau tahun satunya umat Islam itu adalah momen ketika Rasulullah itu lahir. Karena lahirnya Rasulullah menjadi titik awal dari akan munculnya Nabi terakhir yang sedang dinanti-nantikan oleh semua umat yang ada di dunia ini. Kemudian juga yang berpendapat bahwasanya bagaimana kalau seandainya tahun satu Islam itulah momen Nabi pertama kali menerima wahyu. Nah, kenapa? Karena itulah titik awal Islam itu muncul gitu. Oke lah, Nabi mah udah lahir, tapi Nabi mah belum menjadi Rasul. Tapi inilah titik awalnya bagaimana Rasulullah itu diamanahkan oleh Allah SWT sebagai Rasul, dan itulah nanti semua manusia itu nanti akan mendapatkan yang namanya syariat dari Allah SWT. Maka itulah momen tepat untuk tahun satu Islam. Lalu ada yang berpendapat bagaimana kalau momen itulah momen ketika wafatnya Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah wafat itu artinya sudah tuntas ya, Islam itu sudah futuh, sudah selesai, maka tinggal kebangkitannya lagi. Nah, maka ternyata semua pendapat-pendapat itu ditolak oleh Umar bin Khattab dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu sudah matang. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan, menurut pendapat dia, momen yang tepat untuk tahun satu Islam itu adalah momen ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Mengapa bisa demikian? Karena itulah momen kaum muslimin itu sudah bebas, tidak lagi takut-takutan untuk berdakwah, tidak lagi takut-takutan untuk beribadah, dan momen itu pula Rasulullah itu tidak lagi hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai pemimpin pemerintahan. Ya. Dan Rasulullah pada waktu itu ketika hijrah ke Madinah, mereka mulai dari nol. Mulai dari awal lagi penataannya di daerah tempat Rasulullah tinggal itu dibangun masjidnya, kemudian antar orang muhajirin sama orang ansor itu dibikin ada namanya persaudaraan, kemudian antara orang-orang yang non-Islam dibuat sebuah konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Artinya Islam pada waktu itu udah momennya momen kemenangan gitu, momen udah lebih merdeka dibandingkan ketika di Mekah. Kalau di Mekah, ketika kaum muslimin itu mau beribadah, mereka disiksa. Ketika Rasulullah mau berdakwah, mereka mencaci maki Rasulullah. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah itu memiliki kebebasan untuk berdakwah, dan pengikutnya semakin banyak seperti itu. Nah, maka mereka pun sepakat, akhirnya diputuskanlah tahun satu Islam adalah momen Rasulullah hijrah. Rasulullah itu sampai di Madinah itu sekitar bulan Rabiul Awal di tahun 1 Hijriah atau di tahun 14 kenabian. Nah, tapi kaum muslimin itu sudah mulai bergerak ya. Itu dari Zulqa'dah, dari Zulhijjah, dari Muharram seperti itu. Makanya tahun itulah disebut dengan tahun 1 Hijriah. Nah, seperti itu kisah bagaimana tahun baru Islam. Dan sekarang kita udah masuk di tahun 1446 Hijriah. Artinya apa? Udah sekian lama itulah Rasulullah itu udah hijrah. Artinya itulah momentum mulai munculnya gerakan-gerakan Islam yang semakin masif pada masa itu.
kita adalah orang yang mewarisi perjuangan Rasulullah SAW, maka kita harus juga ikut peran dalam rangka untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin tahu kisah perjuangan Rasulullah SAW, silakan yang bisa baca di buku saya yang berjudul Diari Perjuangan Muhammad SAW. Ditulis sebanyak 172 halaman dan bentuknya kertas A5 dan itu hardcover. Nah, bagi yang mau memesan di bulan Juli ini, pemesanannya bulan Juli ini harganya 68.000. Keluar dari bulan Juli, harganya tidak segitu lagi. Jadi silakan bagi yang mau order segera, cepat karena terbatas. Bagi yang mau, silakan hubungi saya.